warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabitu billahi robba, Nabi Islam Madinah, Nabi Muhammadin abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita junjukkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk atau nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang sederhana ini. Baik, saya sebagai moderator senama Juliatul Iznillah dan sebagai pemateri kedua dan pemateri pertama atas nama Gita Delani, ketiga atas nama Hidayati. Baik, saya akan membaca judul makalah kita yaitu pendekatan metode dan teknik pembelajaran menulis. Kepada pemateri pertama Gita Delani, silakan membaca materi pertamanya. Pendekatan pembelajaran menulis. Yang pertama, pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yaitu merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teori tertentu. Yang kedua, pengertian menulis menurut para ahli. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Kemudian yang ketiga, pengertian pendekatan pembelajaran menulis. Pendekatan pembelajaran menulis merupakan sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran menulis tersebut menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami oleh pembaca. Berikutnya yaitu metode pembelajaran menulis. Metode pembelajaran menulis menurut Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun metode menurut Rothwell dan Kazana, metode adalah cara pendekatan atau proses untuk menyampaikan informasi. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode komunikatif, yang ketiga metode integratif, yang keempat metode tematik, yang kelima metode konstruktivitik, yang keenam metode kontekstual. Baik, saya akan membaca materi ketiga yaitu teknik pembelajaran menulis. Teknik pembelajaran menulis adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Pertama adalah penulisan kapital atau huruf besar. Yang kedua, penulisan huruf miring. Yang ketiga, penulisan huruf tebal. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang terdiri satu orang saja. Pertama yang mau bertanya. Nur Afina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afina. Saya akan bertanya, jelaskan bagaimana cara penggunaan huruf kapital yang baik dan benar sesuai aturan agar makalah, buku atau novel yang akan dibuat tersusun baik dan benar. Sekian. Baik, Saudara Mita akan menjawab pertanyaan dari Nur Afina. Jadi huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama pada kata atau awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf utama dalam kalimat yang berupa petikan langsung. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan
Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar seperti kehormatan, keturunan, agama, jabatan, pangkat yang diikuti oleh nama orang. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Kemudian huruf pertama nama khas geografi. Kemudian huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. Kemudian digunakan pada nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, untuk, yang, dan sejenisnya yang tidak terletak pada posisi awal. Kemudian huruf kapital dipakai dalam singkatan nama gelar dan sapaan, kecuali gelar dokter. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak. Bagaimana penanya, apakah mengerti? Demikian presentasi dari kelompok 10. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam